Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, Shalom, salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan itu ajaib, berkuasa, dan sangat mengherankan. Memberikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan apapun yang dicatat dalam Alkitab, seluruhnya tepat, seluruhnya benar, dan berkuasa. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai 11 orang yang dibangkitkan di dalam Alkitab. Kita akan mulai yang pertama. Anak janda Sarfat bangkit. Ini tentang seorang janda yang telah menjamin dan memberi makan Nabi Elia. Dan janda Sarfat ini mendapatkan mujizat makanan. Tepung di tempayannya menjadi banyak dan minyak di buli-bulinya menjadi berlipat ganda. Kemudian Elia mendapatkan servis lanjut dari keluarga janda Sarfat ini. Janda Sarfat memiliki seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Alkitab memberikan laporan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Artinya anak ini sakit parah dan kemudian mati. Dan ini problem bagi si janda. Dia kemudian mengeluh. Dia datang kepada Elia dan menyampaikan kabar itu. Apa yang ditempuh oleh Elia? Kita lihat dalam ayat 19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kita melihat bahwa Elia bertindak dengan kasih dan dia memiliki tanggung jawab yang besar. Ayat 20, ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Saudara-saudara sekalian, yang terjadi dalam ayat 23 adalah sangat menakjubkan. Tercatat dalam ayat 21, kita baca dulu. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya. Ternyata kuasa Tuhan itu ajaib. Doa Elia didengar oleh Tuhan, dan Elia membawa anak itu kepada ibunya dalam keadaan sehat walafiat. Inilah kebangkitan pertama yang dicatat dalam Alkitab. Sungguh Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Ini kesaksian dari janda Sarfat dari Sidon itu. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Puji Tuhan. Haleluya. Nomor 2, anak perempuan Sunem bangkit. Ini juga tentang seorang perempuan yang menyediakan bilik di atas rumah sebagai tempat nginap, tempat belajar, dan tempat beristirahat dari Elisa. Ya, Elisa disambut dengan baik di rumah perempuan ini, perempuan Sunem. Tapi apa yang terjadi? Anak dari perempuan Sunem itu meninggal dunia. Ini suatu kepedihan yang sangat luar biasa. Seorang yang cinta Tuhan dan melayani hamba Tuhan, anaknya
meninggal dunia. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana sekali ke sini, kemudian meniarap pula ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Haleluya. Ini adalah peristiwa kebangkitan kedua di dalam Alkitab. Peristiwanya terjadi pada murid Elia yang bernama Elisa, seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Perempuan Sunem telah melayani hamba Tuhan, menyiapkan bilik doa, bilik belajar, tempat tidur bagi seorang hamba Tuhan. Maka keluarga ini mendapatkan berkat. Berkatnya tidak tanggung-tanggung, berkat kebangkitan, sehingga turunannya boleh berlanjut. Ayat 37. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Terpuji bagi nama Tuhan. Sesungguhnya pada hamba-hamba Tuhan ada power dari surga, ada kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang sedang diberkati Tuhan, pasrahkanlah seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menentukan, memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Tuhan Maha Kuasa. Yang ketiga, bangkit karena tulang Elisa. Ini sesuatu yang sangat unik sekali, aneh dan ajaib. Bagaimana mungkin tulang dari seorang hamba Tuhan bisa membuat orang yang sedang dibawa ke pemakaman itu saat jatuh dan tersentuh dengan tulang Elisa bangkit. Ini kisah terjadi dalam 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Dan cerita dan kisah ini ada dalam ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ajaib bukan? Tulang dari Nabi Elisa setelah kena dengan jenazah yang sedang dibawa ke pemakaman, tapi karena ada gerombolan orang Moab yang datang merampok dan mengganggu kawasan itu, mereka melepaskan jenazah itu dan kemudian mereka lari. Tapi terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Apa itu? Saat jenazah itu, mayat itu bersentuhan dengan tulang Elisa, maka bangkitlah orang mati itu dan berdiri. Ini yang kita sebut mujizat. Luar biasa. Kisah-kisah di dalam firman Tuhan sungguh sangat menginspirasi kita dan membuat kita makin cinta firman dan makin mengasihi Tuhan. Nomor 4, pemuda Nain bangkit. Ini kisah seorang janda yang ditinggal pergi oleh anak sematawayang, dan mereka membawa anak muda ini ke ladang pekuburan. Tetapi kisah Alkitab menceritakan hal yang seperti ini. Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain,
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kita tengok di sini, dari dalam kota keluar rombongan berduka cita. Rombongan yang sedang membawa mayat. Jenazah dari seorang anak muda, anak dari seorang janda, dan dari luar kota datang rombongan Yesus. Rombongan sukacita, rombongan mujizat, rombongan berkat, rombongan keajaiban. Ketemu di pintu gerbang. Dan apa yang terjadi dalam ayat 13? Perhatikan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini luar biasa, perjumpaan dengan Yesus. Di situ pasti ada mujizat. Pertemuan dengan Yesus pasti ada keajaiban. Bahkan orang yang sedang menuju pekuburan diusung oleh rombongan, saat ketemu dengan Yesus terjadi perubahan yang luar biasa. Dari tangisan menjadi kegembiraan, dari air mata menjadi sukacita yang besar. Anak muda itu bangkit. Ini menunjukkan Yesus bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Dialah kebangkitan dan Dialah hidup. Percayalah kepadanya. Puji nama Tuhan. Nomor 5, anak Yairus bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus kemudian melakukan banyak sekali hal, di antaranya membangkitkan orang-orang mati. Laporan ini terjadi dalam Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Anak seorang pejabat, pelayan Tuhan yang melayani di sinagog yang ada di Kapernaum, anaknya sakit. Dan sayang sekali, anaknya mati. Padahal dia sudah datang untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kita lihat saja apa jawaban Yesus. Tapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Jairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ini ucapan dari Tuhan Yesus, ucapan berkat, ucapan pengharapan, ucapan mujizat. Nah, dalam ayat 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Dengar baik-baik, semua orang menangis meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Padahal betul-betul sudah mati. Yesus menyampaikan kalimat pengharapan, ucapan iman. Kita lihat apa reaksi orang. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Boleh saja mereka menertawakan Yesus, tapi Yesus tetap jalan dengan planningnya, dengan rencananya manis dan luar biasa. Ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Luar biasa. Yesus menunjukkan siapa Dia. Dialah Tuhan. Dialah kebangkitan dan hidup. Bila kita percaya kepadanya, hal yang tidak mungkin pasti jadi, karena Dia adalah kuasa tanpa batas, mujizat tanpa batas, dan kemuliaan tanpa batas. Yang terakhir untuk sesi ini, dari 11 saya sampai pada nomor 6, Lazarus bangkit.
Kisah ini sangat terkenal, salah satu mujizat yang paling terkenal sepanjang Alkitab dan sepanjang sejarah. Dalam Yohanes 11 ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Tentu saja tidak ada harapan sama sekali. Bagaimana jenazah sudah ada di dalam kubur selama 4 hari, tentu saja sudah membusuk dari otaknya, matanya, mulutnya, jantungnya membusuk, hatinya mulai mencair, dan usus-ususnya tentu saja mulai penuh dengan bakteri. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kita melihat ucapan Yesus membuat kelopak mata Lazarus bergerak, membuat paru-parunya berfungsi kembali, membuat jantungnya berdetak, membuat otaknya itu kembali berfungsi, dan membuat telinganya mendengar ucapan Yesus, membuat urat-urat yang telah putus dan saraf-saraf yang telah hancur tersambung kembali, membuat seluruh organ tubuh menjadi normal kembali. Mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan bicara, pasti terjadi keajaiban. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Dia bergerak sendiri, dia bangkit sendiri, dia berjalan sendiri, dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya. Yesus menghancurkan kematian. Yesus mengusir maut, mendatangkan kehidupan. Inilah Yesus yang sangat dahsyat, hebat, dan luar biasa. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya serukan bahwa Ia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita ikuti seri selanjutnya. Haleluya. Pantekosta